wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah menciptakan dunianya dengan begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang menciptakan bumi tanpa tiang, lautan penuh gelombang, gurun yang menjulang, malam gelap serta siang terang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Perkembangan teknologi elektronik digital memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, keberadaan media sosial dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan. Namun, jika kita lihat dari sisi negatifnya, tidak kalah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Penyebaran informasi hoax media sosial merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarat Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Dengan rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli
sabah minal is والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Hadirin, menurut Imam Al-Ghair dalam tafsir Al-Ghazil jilid 13 mengatakan ayat ini sama dengan surah An-Nahl 105, sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia yang menyebarkan dengan berita dusta. Maka oleh sebab itu, kita sebagai orang beriman, kita harus bijak memilih berita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Hadirin, ketahuilah bahwa itu ada masalah besar. Sebuah survei dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 menginformasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius.
terkait dengan penyebaran berita dusta melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita dusta. Kita ambil ya. Tetapi hadirin, gaya hidup para pendusta, mereka berbuat ulah seenaknya, menyebarkan berita dusta di berbagai tempat hanya semata untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Hanya demi sebuah jabatan, mereka rela menyebarkan kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan, mereka rela memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang, mereka melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Jika virus yang sedang melanda baru-baru ini akan menyerang dan mematikan orang-orang yang lemah antibodinya, maka wabah kebohongan akan menyerang dan mematikan siapa saja. Tak pandang seorang penguasa, tak pandang seorang ulama, tak pandang seorang pengusaha. Bila mereka diposisikan paksa oleh media, pasti akan lebih luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah realitas yang sedang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Setuju, setuju. Hadirin, kejahatan berita dusta telah mewarnai masyarakat kita. Di antaranya, pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh penyebar hoax. Jadi, kesimpulan konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah berprasangka baik. Yang kedua, selalu berkata benar. Yang ketiga, melakukan tabayyun atau teliti setiap menerima berita. Sebelum kami tutup syarahan Quran kami, marilah kita memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ghataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ghataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ghataya. Demikianlah syarahan Quran kami. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, dan jika ada kekhilafan, mohonlah dimaafkan. Buat duku di balik pintu, siapa yang tak menjawab salamku, kudoakan kawannya hantu. Assalamualaikum warahmatullahi